Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya bersama saya tentunya. Nah, jadi pada pembahasan kali ini kita masih membahas seputar channel YouTube ya. Jadi terkhusus buat teman-teman semua yang mungkin baru membangun untuk channel YouTube-nya. Walaupun kita hanya bermodalkan HP maupun perekam layar seperti saya seperti ini ya, kita juga bisa berpeluang menjadi konten kreator di YouTube, teman-teman ya. Yang terpenting adalah niat ya. Kemudian fokuskan pada ikhtiar ya, yang penting kita mencoba, kita juga bisa berusaha teman-teman ya, yang mungkin teman-teman ingin sukses di YouTube ya. Oke, amin. Nah, oke, jadi ketika buat teman-teman semua yang mungkin ingin bermodalkan HP saja, kita juga bisa berpeluang ya. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan yang namanya adalah aplikasi perekam layar jika hanya ingin menampilkan sebuah suara seperti saya. Jadi terus terang, saya adalah tipikal orang yang introvert ya. Seorang introvert biasanya ya jarang ngomong teman-teman ya. Jadi jarang ngomong, tetapi ketika sendirian itu memiliki energi yang tinggi. Nah, tentunya seperti itu ya. Jadi memang benar kata teman-teman lain di channel YouTube bahwa introvert juga bisa. Dimana saya juga terlahir bukan dari keluarga yang mampu dan saya juga bukan terlahir dari keluarga yang punya ya. Jadi bisa dibilang ya sederhana teman-teman ya. Jadi seorang introvert juga bisa berpeluang mendapatkan penghasilan ya dari hanya menggunakan HP saja. Tetapi ketika kita menjadi konten kreator tentu tidak semudah yang kita bayangkan teman-teman ya. Jadi biasanya ketika kita menjadi konten kreator seperti ini ya, itu hari-hari ataupun malam-malam, apalagi seperti saya ya, biasanya hanya tidur sekitar kurang lebih 1 jam saja per harinya ya. Dan itu pun saya juga masih bekerja, dan saya juga masih bekerja sebagai buruh ya. Jadi belum fokus ke channel YouTube ya teman-teman. Walaupun subscribernya sudah banyak ya, tetapi sebenarnya saya juga masih bekerja. Makanya tidak heran jika saya aktifnya itu di malam hari teman-teman ya. Jadi saya juga masih bekerja sebagai buruh teman-teman ya. Nah, jadi bukan berarti saya itu fokus di YouTube, enggak ya. Jadi sebenarnya saya juga masih bekerja di waktu pagi ya, waktu siang saya masih bekerja dan sama masih 7 jam kerja teman-teman ya. Kemudian di malam hari baru saya aktif di YouTube ya. Jadi resiko mungkin bagi seorang konten kreator ketika sudah terjun ya, jadi biasanya resikonya adalah kita harus bergadang ya, ataupun untuk jam tidurnya itu akan kurang teman-teman ya. Jadi saya sendiri kurang lebih ya paling 2-3 jam itu tidur ya. Kemudian pagi saya juga harus kerja ya, jadi tidak fokus di YouTube ya. Tapi di sini buat teman-teman semua yang mungkin ingin fokus, jadi kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan ya ketika nantinya channel YouTube kita itu berhasil dimonetisasi. Nah, apalagi ada persyaratan terbaru untuk saat ini sekitar 500 subscriber dan 3000 jam waktu tayang saja. Ini tipikal orang introvert ataupun yang pendiam ya, kita juga bisa berpeluang mendapatkan penghasilan hanya dengan bermodalkan HP saja. Kita bisa membuat sebuah konten YouTube ya. Jadi kita bisa dubbing seperti ini menggunakan perekam layar ya. Tentu kita hanya cukup bermodalkan HP saja. Nah, oke, jadi di sini yang akan kita bahas adalah cara melihat untuk penonton baru di dalam channel YouTube kita, dan saya akan menggunakan channel YouTube yang memang benar-benar masih baru dan masih saya kembangkan teman-teman ya. Jadi sekitar 100 subscriberan. Jadi dengan kita membahas sebuah channel baru ini juga nantinya bisa memotivasi buat teman-teman semua ya. Jadi saya juga akan mempraktekkan di channel terbaru saya teman-teman ya. Jadi hanya dengan 138 subscriber nanti kita akan bedah untuk penonton terbarunya itu berapa. Nah, di sini kita langsung saja ke pembahasannya. Di sini yang akan kita bahas adalah cara melihat untuk penonton baru ataupun penonton yang baru menemukan channel YouTube kita ya. Ketika kita ingin mengetahui untuk jumlah dari penonton di channel yang baru kita buat, jadi nanti perharinya itu bisa kita cek teman-teman ya. Jadi perharinya bisa kita cek ada pertambahan berapa untuk jumlah dari penayangan ataupun orang yang menemukan channel YouTube kita. Walaupun mereka tidak subscribe, jadi nanti datanya akan terlihat untuk jumlah penonton baru yang berhasil menemukan video kita pertama kalinya. Oke, jadi langsung saja untuk cara cek untuk penonton baru di channel YouTube kita yang mungkin baru kita bangun. Di sini saya akan langsung masuk ke dalam channel kedua saya. Oke, jadi di sini kita langsung saja untuk pembahasannya bagaimana cara cek untuk penonton terbaru di channel YouTube kita yang mungkin baru kita bangun. Nah, di sini untuk langkah yang pertama, di sini kita bisa menggunakan aplikasi dari YouTube Studio ya. Nah, karena di sini dikhususkan buat teman-teman yang mungkin baru membangun sebuah channel YouTube, saya akan menggunakan channel YouTube yang baru juga
Jadi di sini hanya memotivasi buat teman-teman semua bahwa hanya dengan bermodalkan HP saja, cukup dengan perekam layar ya, kemudian kita dubbing ataupun menambahkan suara seperti ini. Ya, ini juga bisa berpeluang buat kita itu menjadi konten kreator di YouTube ya. Ini kita langsung saja untuk cek dari penonton baru di channel YouTube kita. Nah, langkah yang pertama teman-teman bisa menggunakan aplikasi dari YouTube Studio ya. Jadi aplikasi YouTube Studio ini juga penting ya buat kita yang mungkin masih baru mulai nge-YouTube. Jadi kita bisa setting kata kunci maupun deskripsi di dalam aplikasi dari YouTube Studio ini. Nah, selanjutnya di sini tinggal kita masuk saja ke bagian YouTube Studio seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan contoh channel yang baru ya, teman-teman, sehingga nantinya bisa memotivasi buat teman-teman semua. Nah, di sini sudah masuk ke dalam channel terbaru saya, di mana channel ini baru mendapatkan sekitar 134 subscriber saja. Nah, jadi ketika kita fokus pada satu topik ataupun satu tema ya di dalam channel YouTube kita, itu akan mempermudah jangkauan dari channel YouTube kita. Nah, ini kan sebagai buktinya teman-teman ya. Jadi 134 subscriber sudah memiliki penayangan 25.700, bahkan jam tayangnya ataupun waktu tontonnya sudah mencapai 285 jam ya. Nah, ini sebagai motivasi buat teman-teman semua bahwa ketika kita ingin memulai sebuah channel YouTube ya, tidak ada kata terlambat untuk membangun sebuah channel YouTube, dan saya buktikan dari channel baru ini ya. Dengan fokus pada satu topik, satu tema, di sini bisa cepat mendapatkan rekomendasi di YouTube ya. Nah, jadi nantinya ketika teman-teman membangun sebuah channel YouTube, pastikan satu topik ataupun satu tema ya. Jadi agar mudah untuk channel kita itu bisa direkomendasikan di channel-channel yang sesuai ataupun ke penonton yang memang menyukai untuk tema konten kita. Nah, misalkan tema kita tentang masak, nanti teman-teman tinggal upload saja video hari-hari ya, misalkan tentang masak ya. Oke, jadi untuk cek penonton barunya di sini bisa kita masuk ke dalam channel YouTube-nya. Kemudian di sini teman-teman tinggal klik saja di bagian analitik seperti ini. Jadi di sini kita pembahasan yang simpel-simpel saja. Di sini ketika kita mendapatkan rekomendasi, maka akan muncul juga rekomendasi dari YouTube-nya. Tips terbaik untuk thumbnail. Jadi kita juga harus setting untuk thumbnail kita. Ya, kemudian jika ingin cek untuk penonton baru, kita klik saja di bagian analitik, kemudian kita klik di bagian audience seperti ini. Bikin audiens ini ada yang namanya adalah penonton yang kembali, artinya penonton yang pernah menonton video kita itu kembali menonton lagi ya untuk video kita. Nah, kemudian jika ingin cek penonton baru, nah di sini ada menu penonton baru, kemudian penonton kembali. Nah, untuk jumlah cek penonton baru, teman-teman tinggal klik saja seperti ini. Nah, di sini untuk penonton barunya ataupun penonton yang baru menemukan channel ini ya, yang sekitar 134 subscriber ini adalah sekitar 13.145 ya. Nah, jadi lumayan tinggi juga, hanya dengan sekitar 134 subscriber saja. Untuk penonton barunya ini mencapai 13.000. Nah, ini memotivasi buat teman-teman semua bahwa dengan hanya kita rajin upload ataupun konsisten di dalam channel YouTube kita dan fokus pada satu topik, itu bisa meningkatkan kinerja dari channel YouTube kita, bahkan bisa meningkatkan subscriber, kemudian bisa juga meningkatkan jam tayang di channel YouTube kita. Teman-teman tinggal klik saya di bagian analitik, kemudian kita klik saya di bagian audience seperti ini. Nah, di sini teman-teman tinggal klik saya di bagian penonton baru seperti ini. Dan nanti akan muncul di bagian bawah untuk penonton yang baru menemukan channel YouTube kita. Nah, oke, semoga informasi ini bermanfaat ya. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih, selamat malam ya, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.